Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM 18472400011 dari kelas 28A. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bahan ajar konsep dasar evaluasi. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja kata evaluasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena kita sering mengaitkannya dengan kata pengukuran, penilaian, dan tes. Nah, teman-teman sering menganggap bahwa keempat tersebut adalah sama. Nah, untuk membedakannya, marilah kita bahas satu persatu antara evaluasi, asesmen atau penilaian, pengukuran, dan tes. Nah, teman-teman, yang pertama adalah apa itu tes? Nah, tes dalam bahasa Latin ialah testum, yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Istilah tersebut digunakan dalam dunia psikologis untuk sebagai metode untuk menyelidiki kejiwaan seseorang. Tes itu bisa juga didefinisikan sebagai tugas atau sekumpulan tugas untuk memperoleh pengamatan-pengamatan yang sistematis, yang berurutan, yang dianggap mewakili sebagai metode, atau dengan bahasa lain atau dengan kata lainnya yang disebut adalah psikologis. Nah, yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran dalam bahasa sederhananya adalah pengukuran itu sebagai proses mengukur atau pemberian angka-angka yang bersifat kuantitatif dengan melakukan pengukuran terhadap dalam suatu objek tertentu. Ketiga adalah penilaian. Nah, dalam dunia pendidikan, penilaian atau asesmen adalah sebuah proses pengumpulan informasi untuk memonitori atau mereview kemajuan peserta didik dalam menerima suatu materi atau mata pelajaran. Artinya, penilaian adalah proses selanjutnya dari kegiatan pengukuran. Kemudian, yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi dalam bahasa Inggris artinya evaluation, yang berarti penilaian, yang akar katanya dari kata value yang berarti nilai. Istilah evaluasi ini merujuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, teman-teman, tentu kalian berpikir atau bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara evaluasi dengan penilaian? Nah, evaluasi itu merupakan proses untuk menyajikan informasi, memperoleh yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif atau sebuah keputusan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan keempat antara perbedaan tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Nah, teman-teman, kita beralih ke tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting. Yang pertama adalah input, transformasi, dan output. Nah, teman-teman, kita beralih pada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yang pertama adalah evaluasi formatif. Di sini, evaluasi formatif ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ditujukan untuk keperluan dalam menentukan angka kemajuan dan hasil belajar siswa. Yang kemudian adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, evaluasi diagnostik ditujukan untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Jadi, teman-teman, ada 4 jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Dan yang keempat adalah evaluasi diagnostik. Kita beralih ke prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi ada 5. Yang pertama adalah prinsip kontinu, prinsip kooperatif, prinsip komprehensif, prinsip adil dan objektif, dan yang kelima adalah prinsip praktis. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai bahan ajar konsep dasar evaluasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.